Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita akan kembali komentari video di lagi yang berjudul Kenapa Gelar Haji Hanya Ada di Indonesia? Dari mana asal usul gelar haji dan hajah yang mana banyak orang Islam tidak tahu. Kita akan langsung nonton videonya, bisa akan ke komentar guys. Haji sendiri kan artinya adalah berkunjung. Haji itu berkunjung. Makanya laki-laki sampai di sana disebut pengunjung laki-laki, haji. Yang perempuan disebut pengunjung perempuan, hajah. Sudah sampai di Indonesia, kalian masih pakai haji dan hajah. Disangkanya gelar. Luar biasa ya. Makanya ketika saya pidato ceramah di mana-mana, ada yang manggil saya. Saat ini kita akan mendengarkan kajian dari Kiai Haji. Loh, sejak kapan? Saya bukan pengunjung, karena saya udah jadi pribumi. Udah selesai saya berkunjung di sana. Seketika di sana ya saya pengunjung. Udah balik ke sini masa pengunjung? Dan saya tidak bangga dipanggil Pak Haji. Apalagi dipanggil Kiai Haji. Kayaknya ada yang miskonsepsi. Di satu sisi gelarnya tinggi banget Kiai, di satu sisi gelarnya rendah banget Haji. Bagi saya haji itu bukan gelar. Panggilan orang Arab pada pengunjung. Siapapun yang berkunjung ke sana kan dipanggil haji oleh mereka. Terus apa istimewanya? Gini nih ya, saya luruskan dulu ya. Memang haji itu bukanlah gelar harusnya, tapi memang itu bagi pengunjung. Tapi gini loh, ada kebaikan dan ada keburukan dari haji ini gitu kan. Kata haji ini gini, kalau seorang menyandang gelar haji ya, kalau itu dijadikan gelar, artinya dia tuh punya beban moral yang tinggi, tanggung jawab tinggi, karena dia tuh adalah seorang haji yang mana dia tuh sudah dihapus dosanya. Jadi dia tuh harus menunjukkan bahwa dia tuh memang haji yang mabrur gitu. Jadi dia tuh seharusnya berubah. Pakai haji itu sama kayak orang yang sudah hijrah. Jadi haji, hijrah itu sama gelarnya. Orang yang hijrah sama kan orang yang sudah haji. Haji, hijrah, tobat, yang sudah yang lurus itu tuh adalah orang-orang yang mempunyai beban berat, sehingga dia tuh akan tertantang, terchallenge untuk membuktikan kalau memang dia sudah tobat, sudah berubah gitu guys. Itu bagus sekali kalau dia tuh memang benar gitu kan. Memang dia tuh memang untuk agar dia tuh betul-betul, karena gini loh, kita tuh kayak diingatkan gitu kan. Misalnya gini, kita diingatkan sebagai anak, kita tuh memang adalah orang yang berpendidikan. Jadi misalnya anggaplah gelar itu adalah kayak doktor, profesor, dipanggil kita profesor, doktor. Anggaplah haji itu gelar sama kayak profesor, doktor gunanya ya. Bisa dipanggil nih, Pak Doktor, Pak Profesor gitu kan. Nah, saya diingatkan lagi berarti guys. Saya nggak boleh ngomong sembarangan. Karena aku akan nilai, masa sih profesor ngomongnya begitu? Masa sih katanya intelektual, kok ngomongnya kampungan, kok ngomongnya gaya bocil, kok ngomongnya kok nggak berpendidikan. Nah makanya itu adalah semakin beban bagi kita. Menyandang gelar profesor, menyandang gelar haji, memandang gelar hijrah, menyandang gelar apapun itu beban bagi kita. Jadi orang-orang yang amanah itu akan senantiasa itu adalah tameng bagi dirinya, sama kayak kita memakai hijab. Enak dong kalau ada tutup aurat ya, atau orang yang memanjangkan jenggot masih melakukan masih kan enak. Orang akan mengatakan bahwa kamu cumanya pakai hijab, percumanya pakai jenggot. Padahal tidak ada percuma, itu udah bagus. Kelakuannya tidak boleh disamakan dengan jenggot atau hijabnya gitu kan. Yang salah tetap salah, yaitu kelakuan manusianya, jenggot sama hijabnya udah benar gitu kan. Nah, tapi itulah namanya beban itu begitu. Jadi kita diingatkan bahwa kayaknya loh kamu tuh sudah haji loh. Masa masih maksiat? Kamu sudah panjangkan janggut loh. Udah untuk aurat loh. Masa masih maksiat gitu kan? Kamu profesor loh. Masa ngomongnya tidak berpendidikan? Jadi itulah bagus guys. Bagus untuk kita tuh agar untuk semacam pengingat kita. Sama kayak kita misalnya, kita nih udah lulus sekolah, nah apalagi sekolah gitu kan. Tiba-tiba kita tuh kita tuh sudah jadi bapak orang kayak saya kan punya anak bapak orang, dia kan lagi kalau kamu udah bapak orang jangan macam-macam lagi, kalau kamu ada suami orang jangan lagi kamu macam-macam sama cewek lain. Nah ini itulah semakin detail gelar saya sebagai suami orang, sebagai seorang suami itu menjaga saya untuk saya tidak macam-macam, karena orang langsung lihat
mengatakan bahwa kamu suami loh, kamu seorang suami loh, bukan anak lajang loh. Itu guys. Jadi itu gunanya adalah itu untuk menjaga kita. Gelar haji, profesor, doktor, apa lagi namanya, hijrah, ya kan, obat, apa lagi macam-macam itu adalah perlu sekali untuk menjaga kita, mengingatkan kita bahwa kita tuh sebagai seorang haji kita harus menjaga tingkah laku kita gitu kan, jangan sampai memalukan gitu. Clear sampai sini dulu. Oke, kalau clear kita lanjut. Pelan-pelan ya ngaji. Rangkaian ibadah haji tahun 2021 telah usai. Setelah selesai melaksanakan wukuf di Padang Arafah, kemudian pelaksanaan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban, jemaah haji resmi menyandang gelar haji dan hajah. Namun tahukah Anda ternyata ada hal yang unik di balik pemberian gelar haji dan hajah tersebut? Pemberian gelar haji ini memang tergolong unik karena hanya ada di tanah air. Di luar negeri seperti di Arab Saudi dan negara. Misalnya kayak saya, kalau saya haji pun, saya tidak akan membuat diri saya haji. Jadi itu adalah panggilan dari orang. Misalnya Haji Bobi, meskipun saya belum berhaji guys ya, saya belum ada kesempatan untuk berhaji ya, belum ada rezeki juga, belum ada waktu juga gitu kan. Jadi kalau saya nggak mau manggil diri saya haji, nggak mau. Saya tuliskan Haji Bobi, oh itu adalah panggilan orang pada kita. Jadi kalau orang manggil haji ya kita nggak mungkin marahin, ya kan? Itu berarti kalau ada orang manggilkan Pak Haji Bobi, itu artinya kita tuh ditegur oleh dia, diingatkan gitu kan bahwa kamu adalah haji loh, Bob, kamu sekarang haji loh, Bob, kamu sudah haji loh, jaga tinggal kamu ya, jaga itu nama baik haji kamu itu ya, kamu seorang haji yang sudah tobat, yang jangan lagi buat maksiat. Itu adalah bagus guys untuk mengingatkan kita, bukan kita harus malah marah itu, kamu kok manggil saya haji sih, itu kebaikan gitu. Bahkan kalau kita belum sesuai dengan perilaku haji, itu berarti kita sedang ditegur. Kalau aduh, ya kita kan haji, kenapa sih kita masih gitu kan? Kita udah pulang haji, kita masih minum keras, masih di warung remang-remang segala macam gitu kan. Nah, itu harusnya kita diingatkan kan, Pak Haji Bobi, kok kalau kamu kok minum keras nih, kan udah haji. Ya, itu kita diingatkan gitu. Jadi kita tuh nggak boleh marah, kita harusnya bersyukur. Oh ya, makasih udah diingatkan gitu. Jadi orang tuh bagus manggil kita haji malah kalau kita harus haji. Jadi itu adalah pengingat kita untuk pengingat kita untuk agar kita ditegur, agar kita tuh tetap on track, tetap dalam kondisi jaga dari kemaksiatan. Itu adalah seorang haji yang sudah bersih dari dosa gitu. Dan kita adalah ya tidak ada lagi, kita tuh tidak boleh lagi buat dosa karena sayang kan hajinya kan. Ada sudah haji tapi masih buat dosa, itu apa gunanya haji Anda gitu kan. Negara muslim lainnya jarang digunakan. Bisa diterima karena ibadah haji merupakan hal yang istimewa di Indonesia. Selain butuh biaya besar, menunaikan ibadah haji juga butuh pengorbanan. Bahkan ada yang harus menabung dan rela menunggu bertahun-tahun baru bisa berangkat haji. Lalu, kapankah gelar haji dan hajah disematkan kepada jemaah haji Indonesia? Ternyata penisbatan gelar haji di Indonesia dimulai sejak abad 19 saat kolonial Belanda masih berkuasa di Indonesia. Awal mulanya pemerintah Belanda mencurigai lonjakan jumlah pengajuan paspor untuk pergi haji sehingga mereka melakukan ordonansi, yaitu pengetatan dan pembatasan jumlah orang yang pergi haji setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pemerintah Belanda khawatir akan terjadi pemberontakan besar-besaran dari orang-orang yang pulang haji dari Arab. Ya iya dong. Mereka aja Belanda menjajah dengan doktrin gospel glory, yaitu mencari emas, kekayaan, apalagi ya, mencari kejayaan ya, glory, dan menyebarkan gospel, Injil. Ya itu tentu takut mereka kan. Jadi semakin Islam itu tak beragama, semakin Islami, tentu akan semakin kuat melawan penjajah. Karena Belanda itu kan penjajah, company. Jadi itu harus dilawan guys ya. Dan lawan itu dengan apa? Dengan jihad. Dan jihad itu akan tegak ketika dia tahu bahwa apalagi nih Belanda menjajah dengan itu kan menyebarkan Injil dengan misionaris gitu kan. Ini harus dilawan gitu kan, karena memang bahaya nih kan. Jadi bukan hanya menjajah negeri ini, tapi juga meracuni pikiran kita dengan agama yang dibawanya gitu. Karena agama kita kan mayoritas Islam, tapi mencoba diubah menjadi Kristen oleh Belanda. Makanya bahaya kalau banyak yang naik haji, ya kan, nanti di sana tuh akan dikasih tahu bahwa ingat loh, itu penjajah Belanda tuh dia menyebarkan Injil loh. Eropa tuh menyebarkan Injil mana-mana loh, dari Afrika, Australia, Amerika, Asia, semuanya itu mereka tuh melakukan injilisasi gitu, kristenisasi gitu kan, dengan semboyan gospel glory yang diinisiasi oleh Paus sendiri di
untuk membagi dunia menjadi dua bagian, barat dan timur. Yang satu dikuasai Portugis, Belanda, juga Inggris. Akibat pengaruh pan-Islamisme yang sedang digaungkan di Timur Tengah. Menurut arkeolog Guys ya, Islam itu disebarkan dengan damai. Ketika umat Islam datang ke haji, itu Islam tidak ada satupun negara Arab yang jadi Indonesia, nggak ada. Yang jadi dunia itu adalah yaitu tadi yang dengan semuanya gospel glory, itu penjajah Portugis, Belanda, Inggris yang menjajah seluruh dunia. Semua dunia dijajah guys ya, dari budak Afrika ya, makanya ada budak Afrika itu dikirim ke Amerika dan tempat-tempat lain untuk jadi budak gitu kan. Dengan itu tadi dengan oleh penjajah Belanda, Portugis, Inggris, yang mana dengan misi juga sambil menyebarkan agama Kristen gitu kan, kristenisasi. Bahkan di Australia suku aborigin itu dihancurkan lah guys. Juga di Amerika suku Indian itu betul-betul diperas, betul-betul diporak-porandakan guys, suku Indian di Amerika dan lain sebagainya gitu kan. Juga di Asia itu macam-macam kejadian kan, termasuk Indonesia guys. Islam Nusantara Agus Sunyoto, beliau menyatakan bahwa gelar haji dan hajah mulai muncul sejak tahun 1916, dimulai dari perlawanan umat Islam terhadap kolonial. Karena setiap ada pemberontakan selalu dipelopori oleh guru toriko, haji, ulama dari pesantren. Tiga itulah yang menjadi biang kerok pemberontakan kompeni dan sampai. Nah, bagi kompeni itu biang kerok, bagi kita tidak. Itu adalah jihad melawan kristenisasi yang gencar sambil melewat metode penjajahan. Makanya kita perlu guys, makanya saya ingatkan ya kepada anda semua ya, kalau kita tidak mau dijajah, kita kuatkan jihad kita harus kuatkan Islam kita. Jadi kita tuh tidak bisa dijajah. Buktinya Belandanya panas kan, penjajah Belanda Inggris ya, penjajah Belanda ke kafe Kristen Belanda itu panas. Kita tuh pulang pergi haji beramai-ramai, karena kita tuh ketika pulang kita akan jadi jihadis gitu. Kita akan bela negeri ini dari penjajahan kan. Kita akan usir orang yang menjajah negeri kita, yang ingin meracuni bangsa kita yang sudah mayoritas Islam menjadi Kristen dengan kristenisasi, itu kita lawan ya, jihad. Maka mereka kepanasan, mereka takut gitu kan. Maka dulu tuh ada namanya Tuan Purima Bonjol, Pak Pugoro, Cunadin ya kan. Tukomar itu adalah orang-orang yang pulang dari Mekah itu. Jadi mereka tuh kuat semangat jihadnya dan mereka berani melawan penjajah Belanda. Jadi mati mulia menang mati mulia dan syahid, atau kalah terhormat atau mati mulia dan syahid. Jadi itu luar biasa pengorbanan jihadnya itu setiap pulang dari Mekah gitu kan. Membuat kompeni kewalahan. Penulis buku Atlas Wali Songo itu pun menambahkan para kolonialis sampai kebingungan karena setiap ada warga pribumi datang dari tanah suci Mekah selalu terjadi pemberontakan. Untuk memudahkan pengawas. Jadi kalau kita istilahnya bukan pemberontakan, tapi perjuangan jihad melawan penjajah Belanda yang membawa misi kristenisasi. Bagi mereka itu pemberontakan, bagi kita tidak. Kita tidak berontak karena kita adalah berjuang mengusir penjajah. Jadi istilah itu mereka pakai karena mereka tuh menganggap kita ini adalah budak mereka. Sehingga budak tuh kan termnya kita melawan tuh memberontak. Tidak, kita bukan berontak. Kita tuh sedang memperjuangkan kemerdekaan yang sedang mereka jajah kita gitu guys. Menurut Agus, pada tahun 1916 penjajah mengeluarkan keputusan ordonansi haji, yaitu setiap orang yang pulang dari haji harus dan wajib menggunakan gelar haji. Seiring berjalannya waktu, sebutan gelar haji itu semakin populer di tengah umat muslim di tanah air. Alhasil, secara turun-temurun hingga kini panggilan haji dan hajah menjadi akrab di Indonesia. Makanya haji artinya pengunjung, visitor kalau bahasa kerennya. Ya, pelancong, musafir. Terus lagi kuncinya adalah itu adalah bagus ya. Selama tidak digunakan dengan misalnya untuk kesombongan, misalnya kita yang masih kita gelar sendiri haji itu nggak boleh. Saya misalnya haji, saya tidak mungkin memberikan gelar itu pada diri saya. Kenakan saya Haji Bobi, mohon maaf, ibu maaf. Tapi kalau orang manggil kita itu bagus untuk ingatkan kita gitu kan, bahwa kita adalah seorang haji yang harus jaga sikap, jaga kelakuan, karena kita sudah tobat, sudah menjadi orang yang baik dan tidak lagi tertarik dengan namanya maksiat guys.
Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.